Saudara Presiden Joko Widodo mereshuffle Kabinet Indonesia Maju dengan menggabungkan Kemenristek ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kemendikbudristek yang akan dipimpin oleh Nadiem Makarim. Dan pembentukan Kementerian Investasi yang sebelumnya yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal yang akan dijabat oleh Bahlil Lahadalia. Untuk mengetahui hal ini, kami telah terhubung dengan pengamat politik Ike Suharjo. Selamat petang, Bu Ike. Selamat petang, Vio. Baik, Ibu Ike, bagaimana pendapat Ibu mengenai adanya reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Joko Widodo pada sore hari ini? Ya, kita tahu bahwa memang reshuffle kabinet baru saja diumumkan sore tadi ya. Nah, terkait dengan reshuffle kabinet sebenarnya Presiden pada beberapa waktu lalu sempat mengatakan bahwa tidak ada lagi reshuffle kabinet jilid 2. Namun, kembali kenyataannya bahwa reshuffle terjadi jilid 2 itu adalah dinamika politik, karena politik itu dinamis menurut saya dan bisa berubah sewaktu-waktu dan kapanpun dan dimanapun. Nah, kembali lagi ya, ini bahkan arah atau arusnya lebih kencang daripada angin. Nah, terkait dengan reshuffle kabinet yang baru saja diumumkan sore tadi, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan, Vio. Pertama, reshuffle kabinet itu adalah suatu hal atau langkah tindakan politik yang wajar. Ini merupakan hak prerogatif Presiden, kapanpun dan dimanapun Presiden dapat mengganti sosok menterinya. Nah, kita tahu bahwa masa jabatan Presiden Jokowi ini akan berakhir kurang lebih 2 tahun lagi. Jadi untuk itu Presiden Jokowi ingin mempunyai sosok menteri yang dinilai mampu begitu ya, mampu membantunya dalam masa pemerintahan di Jokowi. Nah, karena kita tahu dengan masa sisa jabatannya 2 tahun lagi, Jokowi ingin memberikan suatu citra yang positif bagi masyarakat Indonesia dan tidak ingin meninggalkan kinerja yang buruk bagi masyarakat Indonesia, dan itu merupakan suatu langkah politik yang wajar. Itu yang pertama. Dan kedua, reshuffle kabinet tentunya akan mengacu pada kinerja para menteri. Dalam hal ini perspektif dalam fungsi tugas pokok ya. Bagaimana tupoksi. Jadi siapapun menterinya, Presiden ini harus memperhatikan 2 faktor, yaitu faktor objektivitas dan kualitas. Nah, objektivitas ini menyangkut tidak adanya pengaruh kepentingan politik dalam memilih menteri baru. Itu objektivitas. Dan kedua, kualitas. Jadi siapapun menterinya juga Presiden harus benar-benar memperhatikan memilih sosok menteri yang berkompeten, inovatif, ya kan? Dan mampu mengambil langkah atau terobosan yang berani dalam sejumlah kepentingan yang penting di pemerintahan. Itu harus diperhatikan. Dan ketiga, reshuffle kabinet ini bukan hanya sekedar wacana ataupun urusan kelompok elit semata, namun juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Reshuffle kabinet harus memberikan suatu efek positif dan memberikan sekaligus mengembalikan kepercayaan publik bagi tata kelola pemerintahan yang berbasis akuntabel, kredibel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Baik, Ibu Ike. Jadi bagaimana Presiden ini harus mempersiapkan perekonomian Indonesia ke depan. Jadi kalau semua tepat sasaran, Presiden akan lebih gampang merecovery atau memperbaiki ekonomi nasional pasca pandemi. Baik, Ibu Ike, sebetulnya perubahan nomenklatur sendiri yang awalnya memang ada pemisahan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi dan pada akhirnya digabung kembali menjadi Kemendikbudristek dan pembentukan satu Kementerian Investasi. Sebetulnya apa yang ingin dicapai oleh Presiden Joko Widodo ini sendiri dengan perubahan nomenklatur ini? Oke, Phil, saya melihat ada suatu arah sinyal positif ekonomi ke depannya ya. Bagaimana Presiden ingin memperbaiki perekonomian nasional untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Oke, nah inilah jadi adanya nomenklatur yang baru. Saya melihat Kementerian Investasi ini sangat penting dalam mendorong investasi yang ada di Indonesia. Bagaimana Kementerian Investasi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dapat mempersiapkan lapangan pekerjaan yang banyak bagi masyarakat Indonesia. Dan kedua, kalau kita melihat penggabungan dari Kemendikbud dan Kemenristek, kita mengharapkan bahwa dengan ada penggabungan ini diharapkan mampu menciptakan suatu SDM yang unggul, berbasis inovatif ke depannya gitu kan. Suatu SDM yang bukan lulusan sarjana yang biasa, namun juga sarjana terapan yang mempunyai keahlian atau keahlian di bidang tertentu. Nah, itulah
itulah salah satu adanya penggabungan dari kedua